A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab makanil yadaini, tempat kedua tangan, minas sujudi, dari sujud. Tempat kedua tangan dari sujud. Artinya pada saat kita sujud, ya, kedua tangan ini, telapak tangan ini, ya, itu di mana letaknya? Akhbarani Ahmad ibnu Nasikhin qala hadatsana ibnu Idris qala sami'tu Asim ibnu Kulaibin. Yadhkuru, menyebutkan siapa Asim, an abihi, dari bapaknya. An Wa'il ibni Hujrin qala, berkata siapa Wa'il ibni Hujrin. Qadimtu, datang aku al-Madinata, pada Madinah. Fakultu, maka berkata aku, la angzuronna, niscaya melihat sungguh aku, ila solati, pada solatnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakabaro, maka membaca takbir siapa Nabi. Jadi pertama Nabi langsung membaca takbir. Warofa'a, dan mengangkat siapa Nabi. Jadi di saat membaca takbir sambil mengangkat yadaihi, kedua tangannya Nabi. Allahu Akbar, kedua tangannya sambil diangkat. Hatta ra'aitu, sehingga melihat saya, Wa'il, ibhamaihi, kedua ibu jari tangannya Nabi, qoriban, dekat, min udhunaihi, dari kedua telinga Nabi. Jadi pada saat Nabi baca takbir mengawali sholat itu, pembukaan Allahu Akbar, Nabi sambil mengangkat kedua tangannya. Saya melihat, kata Wa'il, kedua ibu jari tangan Nabi itu dekat sekali dengan kedua telinganya. Jadi ya tidak sampai nempel, tapi dekat dengan telinga. Nah, ini mengangkatnya sampai batasannya sampai telinga. Nah, jadi yang dijadikan ukuran itu ibu jari, ya. Ibu jarinya itu yang dijadikan ukuran, sampai telinga, sampai pundak, itu adalah ibu jarinya. Falamma aroda, maka ketika menghendaki sopo Nabi. Jadi Wa'il ini sangat-sangat betul-betul teliti, ya. Beliau memperhatikan, melihat langsung seperti apa sholatnya Kanjeng Nabi. Lah ini diceritakan kepada kita ini. Ketika Nabi menghendaki ayyarka'a, untuk ruku. Ya, tadi kan berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, sudah selesai. Kemudian Nabi mau ruku. Kabaro, membaca takbir sopo Nabi. Allahu Akbar. Warofa'a, dan mengangkat siapa Nabi yadaihi, kedua tangannya. Begitu Nabi nunduk, ruku, sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian juga sambil membaca takbir. Setelah ruku, tsumma rofa'a, kemudian mengangkat Nabi roksahu, pada kepala Nabi, sirah. Tsumma rofa'a, kemudian mengangkat siapa Nabi roksahu, pada kepala Nabi. Maksudnya mengangkat bangun dari ruku, ya, iktidal. Nah, begitu Nabi mengangkat kepala dari ruku sambil membaca, faqala, maka membaca Nabi, sami Allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar siapa Allahu Allah, liman, pada orang, hamidahu, yang memuji siapa orang kepada Allah. Setelah sami Allahu liman hamidah, tsumma kabbaro, kemudian membaca takbir siapa Nabi. Wa sajada, dan sujud sapa Nabi. Setelah sami Allahu liman hamidah, diam sejenak, kemudian Nabi nunduk ke bawah untuk sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah, ini tanpa mengangkat tangan. Mau sujud baca Allahu Akbar, tapi tanpa mengangkat tangan. Tangannya langsung ke bawah, kan. Fakanat, maka ada yadahu, kedua tangan Nabi. Nah, ini yang diambil sesuai dengan judulnya. Posisi kedua tangan di saat sujud itu di mana? Lah ini. Fakanat, maka ada yadahu, kedua tangan Nabi,
min udhunaihi dari kedua telinga Nabi. Alal maudhi'i atas tempat alladzi yang istaqbala menghadap sapa Nabi bihima pada keduanya telinga as-sholata pada salat. Nah, ketika Nabi kemudian setelah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud. Nah, saya melihat pada saat Nabi sujud itu posisi kedua tangannya itu lurus kedua telinga. Jadi sama di saat takbir pertama lurus telinga, kemudian di saat sujud ini juga posisi tangan itu ya kanan kiri itu lurus dengan telinga. Sambil ketiaknya agak dibuka sedikit. Jangan ketiaknya dirapetin kemudian tangannya di bawah dada, jangan. Wanita dos pundi Pak? Ya sami saja. Wah ini contoh dari Nabi untuk semua umatnya kok. Bukan untuk yang laki. Jadi wanita pun juga sama. Jadi ketiaknya dibuka sedikit. Kemudian telapak tangan ini posisinya diletakkan dekat dengan telinga atau lurus dengan telinga di saat sujud. Nah, insya Allah sudah jelas ya, sambil bisa membayangkan ya, atau barangkali panjenengan di rumahnya sambil dipraktekkan sendiri. Nah, begini. Nah, berikutnya babun nahyi, babnya larangan. Ya, larangan itu artinya nggak boleh dilaksanakan. Larangan anbasti dari membentangkan adzira'aini kedua lengan fi sujudi di dalam sujud. Larangan membentangkan kedua tangan di saat sujud. Nah, jadi saat sujud itu yang nempel itu ya telapak tangannya saja, lengannya tidak usah nempel. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh, lengannya tidak boleh ikut nempel. Maaf saja, seperti apa itu? Kayak lagi duduk itu, ada hewan kan, kalau hewan ini ada yang kalau lagi dia duduk santai kan kaki yang depan itu selonjor begitu. Artinya itu tangannya. Nah ini tidak boleh, di saat sujud tidak boleh seperti itu. Jadi yang nempel itu hanya telapak tangannya saja. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Yazid wa huwa ibnu Harun qala hadatsana Abul Ala'i wasmuhu, dan adapun namanya Abul Ala, nama aslinya yaitu Ayyub ibnu Abi Miskinin an Qatadata an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qatadah dari Anas langsung dari Nabi. Qala bersabda Nabi, la yaftarish, janganlah membentangkan atau mengalaskan ahadukum salah satu kalian dzira'aihi pada kedua lengannya dibentangkan fi sujudi di dalam sujud. Iftirashal kalbi, seperti membentangkannya anjing. Jadi anjing, kalau tadi saya katakan anjing kalau lagi istirahat santai, dia selalu kaki bagian depan itu dikedepankan, diselonjorkan, dibentangkan begitu. Nah, ketika kita sujud dalam sholat, tangan kita jangan diselonjorkan seperti itu. Jadi cukup hanya telapak tangan saja yang nempel di lantai atau di sajadah. Lengannya ini tidak boleh ikut nempel ke lantai. Nah, jadi ternyata di dalam praktek sholat itu ya tidak semudah apa yang kita angan-angankan. Wah, sujud yang penting sujud. Nah, ternyata ada cara-caranya. Posisi tangannya di mana. Ya, kemudian yang nempel ke lantai itu apanya saja. Nah, ternyata setelah kita kaji, ya lengan ini tidak boleh ikut nempel di lantai. Okay? Alhamdulillahi jazakumullah khairan, semoga bisa dipahami dan bisa menambah kesempurnaan ibadah kita, khususnya di dalam kita mengerjakan sholat.